Hutan merupakan salah satu aset alam yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, memiliki kekayaan alam yang melimpah di dalamnya. Namun, keberadaan hutan seringkali terancam oleh berbagai faktor, baik dari alam maupun dari tindakan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, hutan di Indonesia mengalami kerusakan yang cukup serius, baik akibat faktor alam maupun tindakan manusia. Faktor alam seperti bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan tanah longsor, dapat menyebabkan kerusakan yang luas dan merusak ekosistem hutan serta mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan tersebut. Penting bagi kita untuk memahami peran dan pentingnya pengelolaan hutan secara optimal dan lestari. Hutan memiliki berbagai jenis, masing-masing dengan fungsi dan perannya sendiri. Hutan lindung, sebagai penyangga kehidupan, menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati. Hutan produksi memberikan sumber daya yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti kayu dan hasil hutan lainnya. Namun, pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana untuk memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok dalam pengawasan keanekaragaman tumbuhan dan satwa hewan serta ekosistemnya. Indonesia has reduced its primary forest loss more than any other country in recent years. These government policies include increased fire monitoring and law enforcement efforts, a moratorium on new licenses for logging and oil palm plantations that was made permanent in 2019. Kawasan alam kita, kawasan hutan kita, itu dieksploitasi dengan berbagai komoditas-komoditas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Katakanlah seperti penanaman jagung yang masif, karena memang harga jagung lagi baik. Begitu juga kepentingan-kepentingan korporasi dan pertambangan. Inilah yang mengeksploitasi hutan dan alam kita. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Di pedalaman Kabupaten Sumbawa, tersembunyi sebuah desa yang dikenal dengan nama Lamenta. Namun, di balik pesonanya, terdapat sebuah cerita yang menggugah kesadaran akan dampak serius dari kerusakan sumber daya hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Disinilah sebuah kisah mengharukan tentang konflik antara manusia dan satwa liar terjadi. Aktivitas penebangan liar dan pertanian jagung telah mengubah kehidupan di desa ini secara drastis. Konflik tak terhindarkan ketika satwa liar, terutama monyet, bermigrasi ke pemukiman manusia dalam pencarian makanan. Kebijakan pemerintah yang melarang aktivitas tersebut sulit diterapkan karena bertentangan dengan kepentingan ekonomi lokal. Narasi ini menggambarkan konflik antara manusia dan alam, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan untuk keberlangsungan hidup bersama.
Mayoritas warga Desa Lamenta ini kan sebagai petani ya. Terus mereka rata-rata semuanya punya lahan, cuman nggak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena mereka hanya menanam padi ataupun jagung itu hanya sekali setahun mengandalkan air hujan. Terus kenapa mereka melakukan penebangan hutan? Karena mereka melihat bisa dimanfaatkan. Pasti memikirkan, tapi kan mau gimana lagi kan? Ini mungkin dibilang jalan pintas sudah, supaya bisa menyambung hidup, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi gitu. Ya, jadi kena melihat peluang ya. Ya, melihat peluangnya. Kalau dampak positif ya pastinya kan lebih makmur mungkin dirasa ya, soalnya penghasilannya lebih meningkat gitu. Terus kalau dampak negatif itu mungkin yang pertama itu cuaca semakin panas. Contohnya seperti tahun ini kan banyak yang petani yang tidak bisa nanam padi karena jarang hujan, terus pokoknya panas sudah kayak kering-kering gitu. Terus yang kedua itu biasanya kan kalau hutan lindung itu tempat kayak binatang-binatang gitu kan, kayak monyet gitu kan, di sana mulanya tempatnya mereka tinggal, tapi karena sudah ditebang, sudah ada penebangan itu, jadinya mereka cari makan itu ke pemukiman warga gitu. Kalau menurut saya pribadi, harusnya pemerintah itu ada kebijakan lah, karena masyarakat itu apalagi dalam kelompok banyak yang masyarakatnya tidak bisa disalahkan semuanya gitu. Mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan, misalnya kalau lahan hutan itu dibagi lah gitu oleh pemerintah, misalnya oh segini nih buat masyarakat gitu, biar masyarakat itu nanti tinggal akhirnya membagi sesuai dengan apa yang sudah dijatakan oleh pemerintah, biar masyarakat juga tidak asal tebang gitu loh lahan-lahan hutan yang ada di sana. Menurut saya pengalihan hutan menjadi ladang jagung itu sangat berdampak, ada dampak positif dan negatifnya. Dari segi dampak positifnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan juga meningkatkan masyarakat. Yang kedua, dampak negatif itu dapat terjadinya longsor ketika ada hujan dan juga dapat terjadinya kebanjiran jikalau tidak ada pohon di sekitaran hutan. Mungkin itu saja. Menurut pendapat saya sih, penebangan yang dilakukan oleh warga Lamenta ini sangat tidak bisa dibenarkan. Karena hal tersebut dapat merusak alam maupun habitat hewan yang menempati hutan tersebut. Habitatnya rusak karena penebangan yang dilakukan oleh warga Lamenta. Jadi hewan-hewan yang di sana, terutama monkey, harus mencari makanan ke rumah warga. Menurut saya kerusakan hutan di Desa Lamenta sangat mengkhawatirkan ya, karena nggak cuma soal kehilangan habitat buat satwa liar, tapi berdampak juga bagi masyarakat setempat. Misalnya kayak kemarin dan sekarang banyak masyarakat yang nggak bisa menanam padi karena cuaca panas dan tidak turun hujan, sehingga ya, berdampak merugikan masyarakat juga akhirnya. Bitches in my business, got me all tripped